Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Biba Pradika, channel yang baru OTW berkembang ini. Makanya mohon doa dan dukungannya dari kalian semuanya. Jangan lupa like, komen, dan yang paling penting adalah subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kamu agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. Subscribe-nya ada di pojok bawah itu, yang merah itu loh. Pencet ya. Makasih. Oke, lanjut. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang kisah seseorang yang bernama Paul Amadeus Dinaj yang melakukan perjalanan waktu ke tahun 3906. Tuntaskan rasa penasaranmu dan tonton video ini sampai habis. Paul Dinaj adalah seorang profesor yang hidup pada awal tahun 1900-an di Swiss. Ia tidak pernah berniat menjadi penulis dan juga tak pernah berharap mengalami perjalanan waktu. Tapi, nasib yang membuatnya demikian. Cerita ini mungkin sulit dipercaya oleh kebanyakan orang. Paul menghabiskan 1 tahun dalam keadaan koma. Saat dia bangkit kembali, ia menceritakan bahwa jiwanya telah melakukan perjalanan ke tubuh seorang pria di tahun 1306. Pada tahun 1921, Paul menjadi korban dari wabah penyakit lethargic encephalitis, yaitu semacam sindrom tidur yang membuatnya jatuh koma. Selama 1 tahun, tubuhnya berbaring di sebuah rumah sakit yang bernama Jenewa. Selama komanya, kesadarannya melayang ke masa depan dan merasuk ke dalam tubuh seseorang yang tinggal di tahun 3906 Masehi. Seperti yang dijelaskan Paul dalam bukunya, saat koma, Paul mengaku jiwanya berpergian ke tubuh pria lain bernama Andrew Nordman, seorang pria yang hidup di tahun 3906. Andre sendiri merupakan seorang fisikawan di tahun 3906 yang mengalami kecelakaan parah. Menurut orang-orang di sekitar Paul pada saat itu, Andre selamat dari kecelakaan tapi tiba-tiba berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, bahasa yang digunakan oleh Paul pada tahun 1900-an. Andre juga tidak mengenali anggota keluarganya dan tidak bisa tidur. Andre terus-terusan terjaga, yang pada saat itu tubuhnya dimasuki oleh Paul. Orang-orang dari masa depan kemudian menyadari bahwa terdapat jiwa orang lain di tubuh Andre. Mereka kemudian menjelaskan pada Andre apa yang terjadi di dunia selama 2000 tahun terakhir. Menurut manusia pada masa depan, di masa itu terdapat spesies baru manusia bumi yang bernama Homo occidentalis novus. Paul sempat tinggal di tubuh Andre selama beberapa lama hingga suatu kali ia jatuh tertidur dan terbangun di tubuhnya kembali di tahun 1922. Paul menyebutkan bahwa orang-orang dari masa depan sepenuhnya memahami situasi medis unik yang dialami, yang mereka sebut conscious slide. Mereka mengatakan kepada Paul peristiwa penting sejarah yang pernah terjadi antara abad ke-21 dan abad ke-39. Satu-satunya hal yang tidak mereka ceritakan adalah peristiwa yang terjadi pada abad ke-20. Karena jika kesadaran Paul ini kembali ke era aslinya, seperti keadaan komanya sekarang, mereka percaya akan berbahaya pada kondisinya jika ia tahu peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana jika tanpa sengaja ia mengacaukan atau mengubah sejarah yang berhubungan dengan semua kehidupannya? Berikut ini adalah prediksi Paul tentang masa depan umat manusia. Tahun 2000 sampai 2300 seperti yang kita jalani sekarang ya. Umat manusia masih bergulat dengan masalah kelebihan penduduk dan ekologi lingkungan, ketimpangan ekonomi, sistem moneter yang salah, gizi rendah dan perang regional serta isu lainnya. Orang-orang ingin bertahan hidup di dunia keuangan yang kompleks ini. Tidak ada waktu untuk menemukan batin diri dan pengembangan spiritual. Pada tahun 2204, manusia telah membentuk koloni di Mars. Dan Mars ketika itu telah dihuni 20 juta penduduk. Tapi pada tahun 2265, banyak orang yang tewas dalam bencana alam skala besar. Dan sejak saat itu, mereka tidak ingin lagi menjadi kolonisasi Mars.
Dan pada tahun 2309, manusia telah mengumpulkan banyak masalah yang belum terpecahkan, sehingga bumi kembali menghadapi bencana skala besar. Dan kali ini adalah Perang Dunia. Sebagian besar peradaban yang kita kenal sekarang dihancurkan dalam perang tersebut. Orang-orang dengan warna kulit kuning dan hitam nyaris dimusnahkan ketika itu. Pada tahun 2396, The Global Union of Nations or States dibentuk karena perubahan yang drastis. Namun, meskipun mereka terpilih dari voting setiap negara di dunia, tapi mereka bukan politisi atau pengusaha, melainkan para ilmuwan, teknolog, dan pakar kemanusiaan. Mata uang yang kita tahu saat ini sudah tidak ada lagi. Umat manusia merelokasi sumber daya di planet ini, sehingga setiap orang bisa memiliki sumber daya ini. Kelebihan penduduk, iklim, nutrisi, dan masalah ekologi terpecahkan. Tapi itu membuka seperangkat masalah lain. Hidup menjadi sangat sederhana dan manusia juga tidak perlu lagi bekerja secara aktif. Tahun-tahun mulai dihitung kembali dari tahun pertama. Pada tahun 3382 terjadi fenomena yang luar biasa pada manusia. Satu persatu, secara tiba-tiba, orang-orang mendapatkan kemampuan spiritual baru yang disebut dengan The Great Spiritual Light atau Direct Knowledge. Manusia bisa mendapatkan cahaya spiritual atau pengetahuan khusus secara langsung dan jelas, dan ini juga merupakan era mutasi dari otak manusia. Pada tahun 3400 sampai 4000, zaman kegelapan yang berlangsung hampir 1000 tahun pun berakhir dan diganti dengan zaman keemasan. Dan di dalam The Global Union of Nations or States tidak lagi terbentuk dari ilmuwan dan ahli teknis. Pada saat itu muncul Universal Creators. Mereka menggabungkan kualitas kemampuan dan kepribadian dari filosof, seniman, ilmuwan, mistik, dan sebagainya. Segala sesuatu di masyarakat gratis, termasuk pakaian, rumah, makanan, transportasi, dan sebagainya. Dunia ketika itu tidak ada istilah milik pribadi, dan satu-satunya ketidaksetaraan adalah kehormatan dan reputasi. Orang-orang tidak lagi mengendalikan standar teknologi dan material untuk memperkirakan tingkat keberhasilan, tetapi tergantung pada emosional, mental, dan spiritual, dengan tingkat perbaikan diri untuk mewakili prestasi seseorang. Orang-orang hanya perlu kerja 2 tahun dalam seumur hidupnya saat berusia 17-19 tahun. Penduduk bumi hanya kurang dari 1 miliar orang, dan kehidupan setiap orang juga sangat semarak. Pada saat itu, akan hadir dengan berbagai produk. Selain itu juga hanya segelintir peraturan di masyarakat, karena niat negatif atau kriminal individu hampir tidak ada. Ketika Paul terbangun dari koma, ia menemukan dirinya kembali pada tahun 1922. Tetapi pengetahuan yang ia pelajari dan informasi yang ia dapatkan selama 1 tahun itu sangat luar biasa. Paul kemudian menuliskan apa yang dialaminya tersebut dalam sebuah buku harian untuk merekam apapun yang bisa diingat dari pengalaman hidupnya. Segala apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan semuanya tertuang dalam buku yang ia tulis dalam bahasa Jerman. BTW, Paul ini tidak berani menceritakan kisahnya pada orang-orang sekitarnya karena takut dianggap gila. Karena memang apa yang dialami kalau di logika sangat tidak masuk akal. Akhirnya, Paul mencurahkan semuanya dalam buku hariannya. Paul yang pada saat itu berusia 36 tahun memutuskan untuk pindah ke Yunani. Di sana iklimnya sangat bersahabat. Dan Paul juga memang berencana untuk memulihkan kondisinya di negara dengan matahari yang hangat itu. Paul kemudian pindah ke Yunani pada musim gugur di tahun 1922. Di sana, ia juga akan mengajar bahasa Jerman di sebuah universitas. Di Yunani, Paul mengajar bahasa Jerman dan Prancis. Di sana, ia dekat dengan salah satu muridnya yang bernama George Papahatzius. Di kemudian hari, George kelak akan menjadi Vice President of the National Board of Church dan Administrasi Hukum di Yunani, dan juga anggota kehormatan Freemason. Baru 2 tahun mengajar di Yunani, kesehatan Paul memburuk. Seolah tahu sisa hidupnya tak akan lama lagi, ia memutuskan untuk pindah ke Italia.
Namun sebelum pergi, ia mempercayakan sebuah koper yang berisikan catatan serta buku harian yang berisikan pengalaman menjelajah waktu ke tahun 3906 itu kepada George. Paul mengatakan bahwa buku harian berbahasa Jerman itu akan membantu George dalam berlatih bahasa Jerman. Setelah penyerahan itu pada muridnya, Paul berpamitan. Rupanya, itu adalah terakhir kalinya guru dan murid itu bertemu. Di tahun yang sama, yaitu 1924, Paul meninggal dunia karena penyakit TBC. George tidak pernah menduga bahwa buku harian Paul yang diberikan padanya berisikan kisah menakjubkan perjalanan waktu. Ia bahkan baru mulai menerjemahkan buku tersebut tahun 1926. Awalnya, George menduga bahwa tulisan itu adalah sebuah novel biasa. Namun, beberapa tahun kemudian, barulah ia sadar bahwa yang diterjemahkannya adalah buku harian alias kisah nyata dari Paul Dinaj. Joe sendiri baru menyelesaikan terjemahan buku harian itu di tahun 1940. Jadi, ia membutuhkan waktu hingga 14 tahun untuk menyelesaikannya. Proses penerjemahan itu beberapa kali mengalami penundaan lantaran meletusnya Perang Dunia II serta perang saudara yang melanda Yunani. Pada periode tahun 1952 sampai 1966, George mencoba mencari tahu jejak mantan gurunya tersebut. Ia berusaha mencari sanak keluarga Paul di Zurich bahkan hingga 12 kali selama periode waktu 14 tahun. Namun hasilnya nihil. Ia kehilangan jejaknya Paul. Paul sebenarnya ikut bergabung dalam Perang Dunia I, tentu saja sebagai tentara Jerman. Jadi, George menyimpulkan mengapa ia tak dapat melacak jejak Paul. Karena kemungkinan besar pria itu telah mengubah nama aslinya begitu ia tiba di Yunani. Sebagaimana kita ketahui, hubungan Jerman dan Yunani adalah musuh saat Perang Dunia II. George memberikan catatan Paul pada orang-orang Freemason. Catatan atau buku harian Paul tersebut termasuk diantaranya adalah informasi penting mengenai masa depan umat manusia. Terjemahan serta catatan asli Paul ini disimpan dan hanya beredar di kalangan para Masonik saja. Mereka meyakini bahwa catatan tersebut jangan sampai menyebar ke publik karena akan menimbulkan kegaduhan. Namun rupanya George tidak setuju. Pada tahun 1972, saat Yunani dikuasai oleh pemimpin diktator, George menerbitkan halaman-halaman dari catatan Paul. Namun rupanya ia mendapatkan konsekuensi dari apa yang dilakukannya itu. Sejak itu dia menerima banyak ancaman dan juga serangan. Tak hanya itu saja, George sempat kehilangan pekerjaannya dan dituduh sesat oleh pihak gereja. Kopian dari buku tersebut juga banyak yang hilang dan hanya sebagian saja yang selamat. Itulah kisah dari Paul Dinaj yang tiba-tiba terdampar di masa depan yang begitu jauh sekali dari masa sekarang. Jika kamu punya versi lain dari kisah ini, kamu bisa share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like dan komen. Yang pastinya harus subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.